Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Sahabat, kita dengarkan kisah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berhutang kepada seorang musyrik untuk baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika Sayyidina Bilal ditanya, bagaimana biaya keperluan baginda Nabi SAW? Jawabnya, beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Aku yang mengurusnya. Sudah menjadi kebiasaan baginda Nabi SAW jika didatangi seorang muslim yang perlu bantuan bahan makanan, beliau akan menyuruhku untuk memberinya bahan makanan. Jika tidak ada bahan makanan yang bisa diberikan kepadanya, maka aku memberinya dengan berhutang. Jika ada orang datang memerlukan bantuan pakaian, beliau akan memerintahkan kepadaku untuk mengurusnya. Jika tidak ada pakaian yang bisa diberikan kepadanya, maka aku berhutang dari seseorang untuk memberikan pakaian kepadanya. Inilah keadaan yang sering terjadi. Suatu hari seorang musyrik menemuiku. Ia berkata, aku memiliki kekayaan. Jika kamu punya keperluan, jangan meminjam dari orang lain, pinjamlah dariku. Ini adalah tawaran yang sangat baik. Kemudian aku mulai berhutang kepadanya. Jika baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mencari pinjaman, maka aku berhutang darinya. Suatu ketika setelah aku berwudu untuk azan, tiba-tiba datanglah orang musyrik itu dengan sekelompok pedagang. Ia berteriak, hai orang Habasyi. Aku pun menoleh, lalu menjumpainya. Ia langsung memaki dan berkata kasar semaunya kepadaku. Katanya, tinggal beberapa hari lagi? Jawabku, sudah hampir habis. Ia berkata, bulan ini tinggal 4 hari lagi. Jika kamu tidak membayar hutangmu akhir bulan ini, maka aku akan menjadikan dirimu sebagai budakku, dan kamu harus mengembalakan kambing seperti dahulu. Setelah berkata begitu, ia pun berlalu. Sepanjang hari aku sangat sedih memikirkan hal ini. Setelah sholat isya, aku mendekati baginda Nabi SAW. Kuceritakan seluruh kejadian tersebut kepada beliau. Aku berkata, ya Rasulullah, kini Tuhan tidak memiliki apapun untuk melunasi hutang. Aku juga tidak memiliki apapun untuk membayarnya. Sekarang si musyrik itu pasti akan menghinaku lagi. Oleh sebab itu, jika Tuhan mengizinkan, aku akan pergi dari sini ke perkampungan orang Arab yang sudah masuk Islam, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan harta untuk membayar hutang itu. Setelah kuucapkan hal tersebut, aku segera pulang. Kupersiapkan pedang, perisai, dan sepatu. Hanya itu sajalah perlengkapan perjalananku. Lalu aku menunggu datangnya waktu subuh. Menjelang subuh datanglah seseorang dan berkata, cepatlah, baginda Nabi SAW ingin menjumpaimu. Aku segera pergi. Setiba di sana, kulihat ada 4 ekor unta penuh dengan muatan sedang duduk. Baginda Nabi SAW bersabda, ada kabar gembira untukmu wahai Bilal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya untuk membayar hutangmu. Ambillah unta-unta itu beserta muatannya. Barang ini telah dikirim sebagai hadiah untukku dari pemimpin kaum Fadak atas nazarnya. Aku pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senang hati aku membawa unta-unta itu serta melunasi seluruh hutangku. Saat itu baginda Nabi SAW masih menunggu di masjid. Aku kembali ke masjid untuk menjumpai beliau. Lalu aku berkata, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebaskan tuan dari hutang. Kini tidak ada lagi hutang yang tersisa. Beliau bertanya, apakah masih tersisa barang-barang itu? Sahutku, ya, ada sedikit tersisa. Baginda Nabi SAW berkata, sisa barang-barang itu pun harus kamu bagikan, sehingga aku dapat tenang. Aku tidak akan pulang sebelum barang itu dihabiskan dan dibagikan. Kemudian aku pergi untuk membagi-bagikan barang tersebut. Setelah sholat isya, baginda Nabi SAW bertanya kepadaku, apakah harta itu sudah dibagikan semuanya atau belum? Jawabku, belum, masih ada sisa. Namun belum ada yang memerlukannya. Baginda Nabi SAW kembali beristirahat di masjid. Keesokan harinya setelah sholat isya, baginda Nabi SAW bertanya lagi, apakah masih ada sisa? Jawabku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati Tuhan dengan ketentraman jiwa. Semua barang-barang itu telah habis. Mendengar kabar tersebut, beliau memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah SAW sangat takut jika nyawa beliau dicabut sedangkan masih ada sisa harta yang menjadi miliknya.
Setelah itu barulah baginda Nabi SAW kembali ke rumahnya untuk menemui istri-istri beliau. Dari kitab Bazul Mazhun. Faedah: banyak juga wali Allah Subhanahu wa taala yang hidup tanpa sedikit pun menginginkan harta di sisi mereka. Jika para wali Allah Subhanahu wa taala saja demikian, bagaimana dengan baginda Nabi SAW sebagai pemimpin para nabi alaihissalam, pemimpin para aulia rahmatullahi alaihim? Beliau betul-betul ingin agar dirinya bersih dari keduniaan. Saya mendengar dari beberapa sumber bahwa Syekh Abdul Rahim Puri rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya, memiliki suatu kebiasaan, yaitu apabila ia mendapatkan hadiah atau uang, ia langsung memberikan kepada orang lain. Sebelum ia meninggal dunia, ia telah memberikan seluruh miliknya, bahkan sebelum meninggal pakaian yang sedang ia kenakan dan barang-barang lain ia berikan kepada khadim khususnya, yaitu Maulana Abdul Qadir rahmatullahi alaih. Ia berkata kepadanya, sekarang aku memakai pakaian ini sebagai pinjaman darimu. Beberapa kali saya melihat ayah saya Maulana Muhammad Yahya rahmatullahi alaih, setiap selesai sholat maghrib, jika ia memiliki uang, ia memberikannya kepada orang yang memiliki hutang. Ia berkata, uang adalah benda yang sering menyebabkan pertengkaran. Aku tidak mau menyimpannya hingga malam hari. Di samping itu, masih banyak wali Allah Subhanahu wa taala yang kehidupannya seperti itu. Saya kira tidak perlu diungkapkan satu persatu, karena masing-masing memiliki warna kehidupan yang berbeda-beda. Di taman bunga, setiap jenis bunga memiliki bentuk dan keistimewaan tersendiri. Itulah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang berhutang demi perintah Nabi SAW untuk orang-orang muslim yang kekurangan makanan dan pakaian. Maka dia berhutang kepada orang-orang musyrik Mekah, ya, untuk keperluan orang-orang muslim. Beliau adalah orang miskin, tapi beliau rela berhutang demi orang-orang lain. Qadir mulai sementara dan niat amal sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.